cari bersama, mengapa kehidupan orang Kristen tidak jauh beda dengan orang non-Kristen. Fakta membuktikan saat dikasih Tuhan, terkadang orang yang bukan Kristen kehidupannya lebih baik daripada orang yang katanya Kristen. Banyak kita melihat praktek kehidupan di gereja. Kadang-kadang gereja jemaat Tuhan nggak jadi berkat. Justru orang-orang yang di luar itu, yang belum mengenal Tuhan, banyak memberkati, kan begitu. Saudara Tuhan, dalam ayat yang kita pelajari pada saat dikasih Tuhan, bahwa di dalam hal ini kita belajar bagaimana jemaat kita bawa menjadi jemaat yang rohani. Karena di dalam kehidupan orang percaya saat ini masih terdapat banyak hal-hal yang tidak mencerminkan kehidupan orang Kristen. Seringkali kita masih memiliki sifat iri hati, seringkali masih berselisih paham dengan teman kita tidak bisa memaafkan teman kita, dan sebagainya. Sehingga saudara Tuhan, kalau segala sifat-sifat itu masih ada dalam kehidupan kita, menandakan bahwa kita masih menjadi manusia yang Kristen, tapi yang masih condong keduniawian. Apa dunia nggak penting? Penting. Kalau sewajarnya. Kalau nggak wajar itu, namanya nggak wajar itu berarti kan ya di luar dari ketentuan yang ada. Saudaraku diberkati dan dikasih Tuhan. Kita pernah melihat di dalam Alkitab bahwa bagaimana kita melihatnya. Rasul Petrus merasa orang-orang percaya yang masih memiliki sifat keduniawian sangat tinggi. Maka dari itu Rasul Petrus memberi nasihat agar manusia mau membuang sifat-sifat jahat, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, agar menjadi sama seperti bayi yang baru lahir yang membutuhkan makanan rohani agar bisa bertumbuh dengan baik. Terus Tuhan, bayi itu bisa bertumbuh baik, tidak kena stunting. Kalau sekarang itu lah, stunting itu gagal tumbuh, ya. Bukan berarti yang sekarang nggak bisa, yang kurang tinggi itu stunting sudah terlambat itu ya. Yang maksud sekarang stunting itu untuk yang baru lahir, bukan bagi kita semua. Yang pendek-pendek itu, wah aku kena stunting, ya enggak, memang ya takdirnya segitu. Yang semeter tak sampai itu loh, bukan stunting, itu sudah kodratnya seperti itu. Maksudnya yang sekarang, yang bayi-bayi sekarang itu supaya tidak stunting, supaya diberikan asupan gizi yang baik. Seperti Bupati Banyuwangi bilang, sekarang protein hewani supaya nggak kena stunting. Kira kuntet, ya. Kuntet itu nggak bisa tumbuh, segini aja nggak bisa tumbuh, kalau kuntet ya. Teman-teman, tidak akan pernah cukup bagi orang Kristen untuk hanya sekedar percaya saja pada Kristus. Orang Kristen harus menjadi murid yang agar tidak sama dengan orang-orang non-Kristen. Makanya Amanat Agung identik dengan pemuritan. Seperti itu. Lanjutnya, Kristen, apa arti menjadi murid Kristus? Ya? Orang Kristen tidak hanya sekedar menjadi lagi, tapi menjadi seorang murid. Apa arti menjadi murid Kristus? Ya? Kalau kita menyimak bahasa asli, murid, ya, Kristen, ya, itu kalau nggak salah, ini Pak Ustaz lebih tahu karena beliau sekolah S2 ya. Kalau nggak salah matetes, ya. Saya pernah diuji pendidikan saya itu, saya bingung. Matetes itu apa? Saya pusing cuci-cuci gitu. Ya. Matetes itu apa tuh? Saya ngawur tapi kok bener dulu waktu itu loh. Ya. Tapi kayaknya murid ya. Saya karena nggak begitu yakin karena sudah 12 tahun nggak pernah sekolah, diuji kependidikan, ditanya bahasa asli, bingung saya itu loh. Tapi kayaknya malah bener ngawur, itu bener saya itu loh. Jadi matetes ini, artinya murid. Murid adalah seorang yang menimba ilmu dan menerima pengajaran. Jadi dikatakan murid itu kalau dia tuh menimba ilmu dan menerima ilmu dari sang gurunya. Jadi orang mengatakan aku jadi murid kok nggak pernah nyecap ilmu dari gurunya, ya itu saya nggak tahu murid yang bagaimana itu loh. Ya, murid online aja sekarang tatap muka lewat seperti ini kok. Artinya menjadi murid, menimba ilmu dan menerima pengajaran. Kata matetes itu lebih dari sekedar seorang yang belajar saja, namun mau terus berlatih agar lebih terampil. Murid yang baik itu tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga mengembangkan diri. Teori yang kita terima dari kampus itu, kalau dipraktekkan itu nggak semuanya bisa sukses loh. Nah, suatu contoh sekarang, saya waktu itu pernah kirim yaitu kegiatan baritan, kegiatan syukuran kampung. Itu di kampus tuh nggak ada. Pernah saya itu berdebat dengan dosen saya itu. Katanya saya itu sinkritisme katanya. Wah, kalau sinkritisme itu menggabungkan itu loh, budaya yang dianggap suatu kebenaran pada itu ya belum tentu benar. Tapi saya anggap itu sebagai suatu pengenalan saya. Katanya, di situ saya bisa ngobrol-ngobrol kadang ya.
Saya pernah disuruh ngujub nih dan sebagainya. Kalau ada kendurian tuh, itu kadang kalau udah nggak ada modennya, ya saya ngujub nih itu kadang-kadang seperti itu. Ya semampu saya itu loh, sesuai dengan keyakinan saya. Belajar ya lintas budaya supaya Maratagung itu tersampaikan. Ya, seperti itu. Saudara kasih Tuhan. Kemudian juga kasih Tuhan bahwa murid Kristus yang sejati tidak hanya mengerti dan memahami ajaran-ajarannya, melainkan mengikuti jalan Kristus. Keberadaan murid Kristus akan dikenali dari segala aspek kehidupan. Jadi kita bisa melihat itu orang Kristen beneran atau hanya orang Kristen-Kristenan itu bisa kelihatan. Sekarang banyak Kristen KTP juga sekarang itu. Kalau di luar Jawa itu, mayoritas Kristen, tapi ya Kristennya nggak tahu itu yang gereja orang nggak ngerti juga. Karena jalan mereka sudah Kristen, orang tuanya Kristen. Tetapi apakah hatinya itu dalam Kristus, ya kita tidak tahu juga. Saudara kasih Tuhan, sebagai murid Kristus mempunyai kehidupan seperti Kristus. Jadi dikatakan murid yang baik, murid yang kreatif itu harus belajar memiliki kehidupan yang Tuhan Kristus ajarkan. Karena kita diajarkan supaya sempurna seperti Kristus adanya, yaitu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apakah amanat agung itu? Kita masuk dalam poin, apakah amanat agung itu? Targetnya adalah semua orang percaya pada Kristus dan menjadikan orang-orang yang sudah percaya itu menjadi murid Kristus yang sejati dengan cara membimbing dan membina mereka agar memiliki kehidupan seperti Kristus adanya. Jadi kita amanat agung artinya memuridkan. Tadi dalam firman Tuhan dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka.